Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau membacakan lagi biografi ulama. Jadi yang membuat penasaran itu pas kita lihat tirto.id ya, menuliskan judul yang bernama Sejarah dan Profil Sunan Gresik, wali penyebar Islam pertama di Jawa. Ini penulisnya adalah Abdul Hadi. Ditulis tanggal 17 Maret 2021. Nah, ini kita lihat dulu gambarnya. Nah, ini penampakan tulisan makam Maulana Malik Ibrahim Gresik. Nah, ini Sunan Gresik ya, nama asli Sunan Gresik itu pasti banyak yang pengen mengetahui. Dipercaya sebagai wali senior dari 9 wali Songo, Syekh Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam di kawasan Gresik karena wilayah dakwahnya berbasis di Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik lahir di Campak. Ternyata beliau ini lahirnya di Kamboja, yang sekarang itu adalah negara tetangga kita yang masuk dalam anggota ASEAN. Jadi memang betul beliau itu lahirnya di Kamboja. Untuk tanggal lahirnya sendiri tidak diketahui dengan jelas, karena beliau ini adalah keturunan Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Jadi leluhurnya itu lahir di luar Indonesia. Namun dari silsilah keturunannya, nasab Sunan Gresik sampai pada Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali. Nah, jadi sudah dijelaskan bahwa Ali radhiyallahu anhu itu memiliki anak Hasan dan Husain. Nah, Husain ini memiliki keturunan dirunut-runut sampai ke Sunan Gresik. Sunan Gresik itu memperoleh pendidikan langsung dari ayahnya, Barokat Zainul Alam, seorang ulama kesohor di Kamboja. Nah, Barokat Zainul Alam ini memiliki ayah yang bernama Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Jadi Sunan Gresik ini memiliki kakek yang pernah saya bacakan juga biografinya. Pada abad ke-14, Sunan Gresik ini hijrah ke daerah Jawa dan berlabuh di Gerwarasi atau Gresik. Jadi sebutan Gresik itu dulu adalah Gerwarasi. Pada saat itu Gresik dikenal dengan bandar niaga yang maju dan terkenal di wilayah Asia Tenggara. Namun untuk Pelabuhan Gresik sendiri untuk saat ini sekarang masuk dalam ruang lingkup kekuasaannya Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah Kementerian BUMN yang bernama PT Pelabuhan Indonesia. Dulu itu sebutannya Gerwarasi dan sangat dikenal sebagai bandar niaga yang maju dan terkenal karena banyak mungkin para importir dari luar dan para eksportir dari dalam negeri untuk mengirimkan barang keluar. Nah, jadi sangat terkenal Gresik pada waktu itu. Bersama rombongannya, ia berlayar ke Jawa tahun 1371 dan menghadap Raja Majapahit Brawijaya untuk mendakwakan Islam. Jadi pada waktu itu tahun 1371 di Gresik itu masih dalam kekuasaan Raja Majapahit Brawijaya. Mereka datang minta izin untuk mendakwahkan Islam. Nah, diketahui bahwa Raja Majapahit pada waktu itu masih beragama Hindu. Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo tahun 2016 menjelaskan bahwa Raja Majapahit menolak ajakan Islam Sunan Gresik, namun menyambut baik kedatangannya. Nah, berarti Raja Majapahit pada waktu itu
tidak mau masuk Islam pada saat diajak Sunan Gresik. Namun beliau menyambut baik kedatangan Sunan Gresik. Oleh Raja Majapahit, Sunan Gresik diangkat menjadi Syah Bandar dan diperbolehkan menyebarkan Islam kepada orang-orang setempat. Nah, melalui restu itu, Sunan Gresik lalu mendirikan masjid pertama di desa Pasucinan, Manyar. Strategi dakwah yang digunakan Sunan Gresik adalah dengan jalur niaga di tempat publik. Jadi sampai sekarang bahkan para habaib juga beliau selain menjadi ulama, beliau juga kebanyakan berdagang ya, berniaga, mengikuti profesi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada dua misi menyebarkan agama Islam, tapi menyebarkan agama Islam itu kan perlu biaya ya, dan perlu cara yang sangat baik. Nah, salah satunya untuk memutar roda ekonomi. Nah, beliau-beliau yang para habaib itu melewati jalur niaga. Dengan berdagang, beliau berinteraksi langsung dengan masyarakat Gresik serta belajar bahasa daerah setempat. Jadi orang Kamboja nih, Sunan Gresik ceritanya belajar bahasa Jawa. Karena luasnya pergaulan Sunan Gresik, ia berhasil menarik perhatian penduduk Jawa. Jadi memang ketika seorang pendakwah Islam itu ketika hendak mendakwakan betul-betul harus memahami budaya sekitar dan budaya masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan langsung juga dituntut untuk supel, luwes untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Sehingga ketika sudah berinteraksi muncullah rasa trust, kepercayaan. Nah, selain itu Raja Majapahit juga menghormatinya serta menghibahkan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Melalui tanah pemberian raja itu, Sunan Gresik membangun pesantren untuk mendidik kader-kader dai penyebar Islam. Selain melalui jalur perdagangan, Sunan Gresik juga menempuh jalur politik untuk mendakwahkan Islam. Ia menikahkan putrinya dengan Raja Majapahit. Nah, ini bisa diambil sumbernya dari judul bukunya itu Sejarah Umat Islam 4 tahun 1981, ditulis oleh Hamka. Dukungan politik dan modal sosial yang ia miliki menjadikan Islam berkembang pesat di tanah Jawa. Nah, makanya para sunan atau wali songo dulu, salah satunya Sunan Gresik, itu pintar juga dalam bidang politik. Tujuannya adalah menyebarkan agama Islam. Jadi tidak boleh anti pada politik, karena kalau kita tidak pandai pada politik, pada bidang politik, kita tidak akan bisa menyampaikan visi misi kita, tidak berhasil misi kita. Jadi perlu wajib untuk memahami bidang politik. Dukungan politik dan modal sosial yang ia miliki menjadikan Islam berkembang pesat di tanah Jawa. Mulai dari Gresik dan sekitarnya, Syekh Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam selama 40 tahun dan menjadi wali senior dari pendakwah-pendakwah Islam di tanah Jawa. Dari sisi keluarga, selama masa hidupnya, Sunan Gresik ini memiliki 3 istri, yaitu Siti Fatimah, Siti Maryam, dan Wan Jamilah. Dari 3 istrinya itu, ia memiliki 9 anak. Nah, salah satu penerus besar dalam dakwah Sunan Gresik adalah anaknya sendiri, yaitu Raden Ali Rahmatullah, atau yang dikenal dengan Sunan Ampel, yang makamnya ada di wilayah Ampel, kota Surabaya. Sunan Gresik ini meninggal pada tahun 1419. Makamnya terletak di desa Gapuro, Sukolilo, Jalan Malik Ibrahim, 200 meter dari alun-alun kota Gresik. Nah, itu mungkin
sekilas ya tentang Sunan Gresik. Ini baru perkenalan. Namun kalau kita telisik, kita perlu membaca referensi yang banyak terkait Sunan Gresik. Bagaimana pesan dakwah beliau, bagaimana cerita-cerita keseharian beliau, begitu. Nah, ini perlu kita mencari referensinya. Karena biasanya penonton-penonton itu juga sangat suka dengan informasi-informasi keseharian para sunan. Nah, ini biasanya harus dicari referensinya dengan mencari sumber-sumber yang terpercaya. Bisa juga dengan melihat tulisan-tulisan beliau semasa hidup bisa. Atau menanyakan kepada para murid-muridnya yang mungkin sampai sekarang masih hidup ya. Nah, itu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe, dukung channel ini, like, share, dan komen. Oke, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.